Ya, kamera udah hijau. Nah, Nje Ustadz Denny, apakah bisa dimulai? Monggo. Bagaimana Ustadz Denny, apakah acara bisa dimulai? Monggo silakan. Oh, Nje. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita, yaitu rahmat berupa hujan dari siang tadi dan juga rahmat kesehatan juga bagi kita semua. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah limpahkan terhadap junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana atas berkat syafaatnya kita bisa menghadiri majelis ilmu ini. Karena apa? Karena berkat syafaatnya kita dijauhkan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti malam ini. Zaman yang terang benderang seperti malam ini adalah maksudnya zaman di mana kita dibebaskan untuk menuntut ilmu. Kuncinya tergantung kita, apakah kita mau menuntut ilmu tersebut. Nah, UKM SIB dan UKM lainnya memberikan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Jember untuk serahkan kepada Ustadz Dhani untuk Monggo Ustadz Dhani dapat dimulai. Suara saya jelas. Halo. Suara saya jelas ya. Ini efek hujan dari kemarin daring gangguan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Sayyidina Ibni Abdillah, amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya cintai para mahasiswa Universitas Jember, alhamdulillahirabbil alamin. Kaidah fikih, kaidah cabang ya. Jadi kaidahnya ada dua, ada kaidah kaidah fikih al-kubro, ada yang kaidah utama, ada 5, kemudian ada kaidah al-far'iyah, yaitu kaidah cabang. Kita sekarang sudah memasuki kaidah yang keempat, yaitu at-tabi'u tabi'un ya. Pengikut itu mengikuti. Ibaratnya antara imam dan makmum, ini gambarannya seperti itu, gambaran mudahnya. Ketika ada pengikut pasti ada yang diikuti. Ya, yang diikuti itu adalah imam, yang tabi'nya yang mengikuti itu adalah makmum. Jangan sampai imamnya rukuk, makmumnya sujud, imamnya berdiri, imamnya sujud, makmumnya berdiri. Imamnya berdiri, makmumnya sujud. Kalau sudah seperti itu berarti kan terjadi kontradiktif, maka tidak sesuai kaidah at-tabi'u tabi'un, seperti itu. Bagaimana uraian kaidah ini? Ada dari kaidah cabang ini at-tabi'u tabi'un, pengikut itu mengikuti ya, pengikut itu harus mengikuti ya. Pengikut itu harus mengikuti. Kenapa kok seperti itu? Iya. Karena kalau tidak mengikuti maka nanti akan kacau balau. Kalau seperti yang contohnya sholat imam makmum ini kan harus imbang ya. Suami istri, imam makmum kan harus imbang. Imamnya ruku, ikut ruku, imamnya sujud, ikut sujud. Dari kaidah inilah terlahir banyak kaidah cabang. Contohnya salah satunya yaitu at-tabi'u la yufradu bil hukmi. Pengikut itu
tidak disendirikan hukumnya antara tabi dan matsbu. Tabi itu yang mengikuti, matsbu itu yang diikuti. Hukumnya bagaimana kedua-duanya? Itu hukumnya sama ya, tidak disendirikan. Imamnya apa namanya? Yang diikuti itu A, kemudian yang mengikuti B. Ini kan tidak sesuai. Jadi hukumnya sama. Sama-sama mempunyai hukum yang sama. Contohnya bagaimana? Ada kambing bunting, ada sapi bunting misalnya yang lagi mengandung. Ini terjadi biasanya ketika pas hari raya kurban misalnya. Kemudian ada orang mau membeli, yang mau dibeli itu hanya yang ada dalam kandungan saja. Pak, saya mau beli apa namanya, bayi kandungan yang ada dalam sapi itu atau kambing tersebut. Apakah boleh? Ya tidak boleh, tidak sah hukumnya. Kenapa? Karena at-tabi la yufradu bil hukmi. Ya, pengikut itu tidak disendirikan, hukumnya sama. Yang jadi pengikut siapa? Kandungannya. Yang diikuti siapa? Yang diikuti adalah sapinya atau ibunya. Jadi hukumnya antara ibu dan anak sama ya. Kalau apa namanya? Kalau mau ngambil anaknya ya ibunya harus diambil. Ini seperti kasus kemarin ketika ada di Libanon, kemudian di Syria yang peperangan sehingga terlahir banyak janda-janda dan juga anak-anak yang terlantar sehingga dikirim di Indonesia ada sekitar 20.000 kalau nggak salah anak terlantar. Namun syaratnya untuk mengasuh anak yang terlantar tersebut tidak boleh mengambil anaknya saja, tapi juga harus mengambil ibunya. Artinya apa? Harus menikahi ibunya juga. Kan hukumnya sama. At-tabi la yufradu bil hukmi. Pengikut itu tidak disendirikan hukumnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, dari kaidah yang pertama at-tabi'u tabi'un melahirkan kaidah juga at-tabi'u sakoto bisukutil matbub. Jadi tabi itu yang mengikuti itu menjadi gugur sebab gugurnya yang diikuti. Kalau yang diikuti istilahnya imamnya itu gugur, maka makmumnya juga gugur. Seperti itu. Contohnya apa? Misalnya mana ini ya contohnya. Misalnya ini ada charger ya. Oh, siapa yang beli charger ini maka mendapatkan hadiah handphone. Nah, seperti itu. Maka mendapatkan hadiah handphone. Namun ketika yang membeli ini si A, anggaplah Kafa yang membeli ini, sehingga saya sudah bilang ke Kafa kalau beli charger ini dapat handphone. Namun ketika transaksi Kafa itu tidak jadi membeli ini. Lantas bagaimana hadiahnya ketika Kafa itu sudah membeli? Kemudian ada sesuatu yang harus dikembalikan karena semisal Ustadz saya ternyata tidak punya uang Ustadz, jadi saya tidak jadi beli. Maka handphone yang yang sudah menjadi miliknya Kafa sama chargernya, karena kalau beli charger ini dapat handphone, ini harus dikembalikan semua, gugur. Kenapa? Karena matsbu'nya yang diikuti adalah gugur. Karena kalau beli charger ini dapat HP, berarti HP itu yang ikuti charger ya, bukan charger yang ikuti HP. Ini beli charger dapat HP. Kemudian ada hal tertentu yang menyebabkan Kafa tidak menjadi beli charger ini, otomatis kan tidak mendapatkan hadiah handphonenya juga. Kalau beli ini dapat handphone, kalau tidak jadi beli, berarti handphonenya tidak juga dikasihkan, seperti itu ya. Ini salah satu cabangnya, yaitu at-tabi'u sakoto bisukutil matbu. Yang ngikuti itu, pengikut itu bisa gugur karena yang diikuti. Kalau yang diikuti gugur, nah maka gugur juga. Kalau imamnya batal, maka makmumnya juga batal, seperti itu contohnya ya. Kemudian al-far'u yaskutu idza saqatal aslu. Cabang itu jadi gugur apabila asal pokoknya juga gugur. Misalnya ada A ya, si A meminjam uang sebesar 100.000 ke B dengan C sebagai perantara atau penanggung. Jadi B ini mau ngasihkan pinjaman ke A karena sudah dibilang sama C biar saya yang nanggung. Kalau kalau misalnya B itu membebaskan A,
Kemudian B misalnya bilang, nggak usah dilunasi sudah, uangnya diambil saja sudah yang 100.000. Maka otomatis yang C yang menjadi penanggungnya itu juga terbebas dari tanggungannya. Namun apabila si A itu tidak membayar, kemudian B laporan ke hakim, A itu punya hutang ke saya, tidak mau bayar. Apa ada penanggungnya? Ada si C. Maka yang dituntut itu yang si C. Kenapa? Sudah jadi penanggungnya, sudah jamin. Kan biasanya kadang ada orang pinjam meminjam, ini saya sering lihat itu kalau sudah berkeluarga atau yang di desa-desa misalnya di kota, ketika yang sudah dewasa, sudah ada apa-apa pinjami itu, saya yang jamin, kan biasa seperti itu. Maka ketika ada apa-apa, kan yang jamin itu yang terkena hukuman ketika semisal ada orang yang sudah dijaminnya itu tidak membayar, seperti itu. Kemudian at-tabi'u la yataqaddamu 'alal matbu'. Pengikut itu tidak boleh mendahului yang diikuti, otomatis ya. Makmum itu harus ikut imam, istri itu harus ikut suami. Kalau tidak seperti itu nanti akhirnya kacau balau ya. Imamnya belum takbiratul ihram, makmumnya takbiratul ihram, kan seringnya seperti itu karena memang pendengarannya atau bagaimana Quran, tiba-tiba ketika sholat jamaah sholat dulu Allahu Akbar seperti itu, padahal imamnya belum takbir. Kira-kira sah apa enggak ya? Kalau dalam hal kaitannya sholat berjamaah maka tidak sah. Kenapa seperti itu? Ada kaidah, berasal dari kaidah yang utama, yaitu at-tabi'u tabi'un, pengikut itu harus mengikuti, sehingga melahirkan kaidah at-tabi'u la yataqaddamu 'alal matbut. Pengikut itu tidak boleh mendahului yang diikuti. Artinya apa? Makmum itu tidak boleh mendahului imam. Kampus juga seperti itu. Di kampus kan sudah ada rektornya. Kemudian kita membuat peraturan sendiri, ya. Membuat peraturan harus gini gini gini. Kira-kira diterima apa enggak? Kan tidak. Kenapa? Karena at-tabi', ya. At-tabi', pengikut kita itu seperti pengikut, ya. Tidak boleh mendahului matsbu'nya, tidak boleh. Mahasiswa tidak boleh mendahului rektornya, seperti itu. Harus izin dulu. Ketika sudah disetujui oleh matsbu'nya, imamnya, maka boleh, seperti itu, ya. Jadi itu inti dari kaidah ini sangat mudah dipahami, insya Allah. Pengikut itu harus hukumnya mengikuti, ya. Jadi ada beberapa kasuistik hukum dari at-tabi'u tabi'un ini. Salah satu contohnya yaitu ketika hukumnya antara pengikut dan yang diikuti ini sama, ya, tidak bisa dibedakan. Contohnya tadi itu kasus hewan yang bunting, maka tidak bisa dihukumi. Saya beli siapa namanya, sapinya saja, sapi betinanya saja, tanpa membeli kandungannya. Kemudian beli yang ada di kandungannya tanpa beli sapinya, tidak bisa seperti itu, ya. Otomatis kayak kita ingin mengambil anaknya, kasuistik yang ada di Jakarta ketika ada kiriman anak dan ribuan janda, maka mengambil anaknya sama halnya mengambil ibunya sama halnya mengambil anaknya, seperti itu. Hukumnya sama, tidak bisa dibedakan antara satu dan yang lain. Kemudian antara antara tabi itu dan matsbu, antara makmum dan imam itu tidak boleh, makmum itu tidak boleh mendahului imamnya. Agar apa? Agar tidak semrawut akhirnya, karena saling mendahului lah, kan bahaya. Ini tidak sesuai kaidahnya. Kaidah dasarnya yaitu at-tabi'u tabi'un, ya. Pengikut itu harus ngikuti matsbu'nya yang diikuti, ya. At-tabi'u tabi'un. Jadi pengikut itu harus ngikut. Sama halnya ketika di keluarga negaraan seperti ini, ya kita ikut presiden dan wakil presiden. Mau ikut siapa? Ya, kalau tidak ikut presiden dan wakil presiden. Kalau membuat hukum sendiri, malah bahaya, nanti juga bisa dipenjara. Karena nanti itu bisa merusak, seperti kemarin ada Sunda Empire dan lain sebagainya. Membuat kerajaan-kerajaan sendiri, muncul beberapa kerajaan ingin mendirikan kerajaan atau dinasti atau pemerintahan sendiri. Kan mendahului imam berarti kalau seperti itu. Mendahului matsbu'nya, maka tidak
perbolehkan. Mungkin itu mukaddimah dari saya, nanti bisa dilanjutkan di season tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Halo. Halo. Saya kembalikan ke moderator, nggih. Nggih, terima kasih Ustaz. Monggo dari teman-teman di Rumen mungkin ada yang ditanyakan, bisa melalui langsung ataupun bisa diketik di kolom komentar. Saya mau tanya, Mas. Nggih, monggo. Gini Ustadz, batasan imam harus ikut, batasan makmum harus ikut ke imam itu sampai apa, Ustadz? Batasan makmum mengikuti imam itu jelas ya, yaitu dalam hal kemaslahatannya. Kenapa? Karena ada kaidah la ta'ata, ya. La ta'ata, tidak boleh taat. La ta'ata li maksiatin lil imam. Tidak boleh, tidak ada taat, tidak boleh taat kepada imam dalam hal kemaksiatan, ya. Kecuali kalau dalam hal maslahat. Wah, ini harus ya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Untuk kaidah selanjutnya nanti bahwasanya ketika imam itu mengadakan untuk kemaslahatan, maka seorang makmum atau warga semuanya itu harus mengikuti imamnya kalau dalam rangka kemaslahatan. Namun la ta'ata li maksiat, ya, tidak ada taat bagi maksiat, entah itu imam, entah itu orang tua dan lain sebagainya, atau suami misalnya, meskipun haknya sangat besar sekali dalam memerintah, namun dalam hal kemaksiatan tidak ada kewajiban taat. Bahkan ketika disuruh untuk kemaksiatan kita harus melawan. Melawannya bagaimana? Ya dengan 3 tahapan, ya. Idza ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, pakai tangan, kalau tidak bisa ya pakai lisan, kalau tidak bisa pakai hati. Itu pun yang ataful iman, yang paling lemah, seperti itu. Standarnya jelas ya, yang penting bukan dalam hal kemaksiatan, seperti itu. Selain itu wajib, kalau apalagi dalam hal kemaslahatan, seperti itu. Untuk standarnya bagaimana? Standarnya kadang menurut misalnya seorang anak, ya, seorang mahasiswa itu kan orang tua kadang khawatir, nak jangan ikut organisasi, pulang malam nantian. Bu, ini penting, ini saya harus organisasi, harus ini. Lantas bagaimana seperti itu? Orang tua itu dalam rangka menjaga anaknya pasti, ya. Setiap orang tua itu pasti ingin putra putrinya itu dalam keadaan sehat, walafiat, aman, sentausa, dan terjaga, sehingga ketika memikirkan hal tersebut berlakulah kaidah darul mafasid muqaddam alal jabul masoleh, ya. Itu rapat dan lain sebagainya itu kan dalam rangka kemaslahatan. Namun mafasidnya dalam rangka takut terjadi apa-apa, maka ya harus didahulukan. Orang tua lebih memikirkan itu. Ya hendaknya kita ya taat saja, seperti itu. Karena kalau tidak gitu, ya nanti kita termasuk ukukul walidain, apalagi sampai orang tuanya sakit hati, seperti itu, ya. Yang penting bukan dalam hal kemaksiatan. Nak, kamu mencuri, tidak boleh ini, ya. Suami istri, istrinya nyuruh, Mas, kok gak punya uang, mencuri saja sekarang. Nah, itu tidak ada kewajiban taat seperti itu, ya. La ta'ata lil imami fil maksiat, ya. Tidak ada taat bagi imam dalam hal kemaksiatan, seperti itu. Monggo. Nggih, kepada Mas Sorban Merah mungkin ada feedback. Sudah cukup, Mas. Tapi saya ada pertanyaan lain, Mas. Nggih, monggo, nggak apa-apa. Jadi gini Ustadz, kan misalnya saya sholat Ustadz, tahiyat akhir Ustadz, terus ada teman saya datang Ustadz, bro, pelan-pelan sholatnya, tunggu, saya mau duduk dulu. Nah, waktu saya tahiyat akhir itu Ustadz, saya tunggu Ustadz, bacaannya itu sudah selesai Ustadz, bacaan sholatnya, tapi saya tetap tak tunggu Ustadz.
itu gimana Ustadz? Boleh apa enggak Ustadz? Iya. Jadi intidhor lil makmum, menunggu dalam makmum, menunggu makmum itu kesunahannya itu satu ketika sebelum sholat ya, qablas sholah. Jadi sebelum sholat. Jadi semisal ada makmum yang belum mau ngambil wudhu atau masih siap-siap, maka imam itu disunahkan untuk menunggunya. Ya, ketika sudah siap semua, itu baru sholat dimulai. Itu dalam riwayat-riwayat itu masyhur, dan dalam kitab-kitab juga sering dijelaskan masalah intizar menunggu makmum. Namun bagaimana ketika sholat? Ketika sholat pun itu ketika pembacaan rakaat awal misalnya, atau ketika pembacaan Fatihah itu memang harus dipanjangkan. Tujuannya apa? Karena nanti takutnya ada makmum yang mau bergabung. Ketika sholatnya selesai, bagaimana tahiyat akhir? Apakah kita wajib menyelesaikan? Sholatnya para aulia itu berbeda-beda ya. Ada yang lama sekali seperti Utsman itu kalau sholat itu jam 12 sampai dari sepertiga malam itu sampai subuh udah putus. Itu kalau Utsman itu. Sayyidina Utsman. Apakah boleh berlama-lama ketika sholat? Boleh. Berlama-lama sholat kita misalnya, yang penting tidak sampai keluar waktu sholatnya ya. Kita sekarang sholat isya, kemudian saya sampai 1 jam karena saking khusyuknya, tidak masalah. 2 jam pun tidak masalah, 3 jam pun, selama tidak sampai hatta khuruji waktu sholat, sampai keluarnya waktu sholat. Dalam rangka khusyuk ya. Dalam rangka khusyuk. Tapi kalau yang kasuistiknya Mas Sorban ini kan beda. Ini kan karena dapat bisikan. Tunggu ya, saya mau wudhu dulu. Ini kan yang bukan hal yang ini malah istilahnya kan taswish. Malah ada gangguan ya. Makanya ada ulama yang mengatakan sholatnya itu tidak harus lama tapi harus cepat-cepat. Tujuannya apa? Untuk menjaga kehusuan. Setiap orang kan kehusuannya berbeda-beda. Ada yang 1 menit, ada yang bisa fokusnya 2 menit, ada yang hanya bisa 3 menit, ada yang bisa 2 menit. Jadi ketika sholat segerakan untuk selesai. Tujuannya apa? Biar khusyuknya itu tidak hilang. Kenapa? Karena ketika sholat tidak khusyuk ya, itu kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah seperti apa? Seperti ka'annasu bila ruhin, seperti manusia yang tidak ada ruhnya. Manusia ada ruhnya kan sama halnya mati ya. La yamutu walayah ya, orang bermutu ngentekno biaya berarti. Jadi seperti manusia yang tidak ada ruhnya sholatnya gitu loh. Makanya ketika ada gangguan seperti itu, ya selesaikan saja sudah ya. Harusnya diselesaikan saja. Kenapa? Karena konsentrasinya terpecah ke temannya, bukan ke sholatnya lagi. Ini konsentrasi ke teman pasti. Ya pasti Mas Sorban tadi itu ketika dibilang gitu, menunggu sambil mikirkan temannya ya. Mana ini kok gak cepet-cepet datang ini, misalnya seperti itu. Jadi alangkah baiknya ketika kasuistik seperti itu diselesaikan sholatnya ya. Dan juga sunnahnya ketika sebelum sholat, ya lihat dulu kiri kanan atau temennya diajak, ayo yang mau sholat gitu. Itu sunnahnya di situ, intidhar lil makmum, baru berlaku kesunahan. Kalau yang seperti ini sudah waktu masuk sholat, sebenarnya sholatnya sudah selesai, dan nambah kepikiran yang lain, nambah ada khusyuk, bukan malah tambah dapat pahala kan nanti. Malah seperti as-sholat bila khusyuin karena subila ruhin. Sholat yang tidak khusyuk itu seperti manusia yang tidak ada ruhnya. Meskipun kita tidak dapat dipungkiri, kita memang susah khusyuk. Makanya karena kita susah khusyuknya ya, bisanya hanya sebentar misalnya, ya segera selesaikan daripada nanti cuma nambah dosa sholatnya, kan seperti itu ya. Yang jelas tidak ada ketentuan sholat itu harus segera selesai, enggak. Lama pun tidak apa-apa, karena hakikatnya sholat itu adalah doa ya. Sehingga ketika sujud misalnya kita sampai setengah jam misalnya, enggak masalah ya, enggak masalah. Karena di situ kita bertasbih ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi misalnya, seperti itu.
dan bertasbih, berdoa, bertahmid gitu, tidak masalah. Ya, sampai lama pun. Kalau kuat tapi ya, kalau kuat. Kalau tidak kuat, ya yang normal saja sudah ya 5 menit seperti itu. Mungkin itu ya. Oke, kepada Mas Sorban untuk pertanyaan kedua, apakah ada feedback? Ada Mas. Oke, monggo. Kan gini Ustadz, saya kan sholat sendirian waktu itu. Nah, saya mikirnya gini Ustadz, daripada sholat saya ini 50-50 diterima apa enggak, mending kayak jamaah dengan nunggu teman saya ini. Itu gimana Ustadz? Iya. Salat sendiri itu pahalanya 1, salat berjamaah 27. Ya, yang jelas itu ketentuannya. Mungkin barangkali nanti dengan bersalat berjamaah ini pahalanya bisa menjadi 27 derajat dan juga mungkin bisa diterima ya. Amal diterima atau tidaknya itu amrun sirriyun. Itu perkara yang rahasia. Tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu nanti amal kita yang mana yang diterima itu tidak ada yang tahu. Makanya ketika ada cerita yang masyhur sekali, orang yang membunuh 1000 orang itu ketika pas meninggal karena ingin bertaubat, di tengah perjalanan pas meninggal ya, padahal belum sampai ke tobatnya, hanya keinginan masih ya, hanya keinginan, namun dilihat para malaikat tengkar, dilihat jaraknya, kemudian ternyata lebih sedikit ya, istilahnya itu 1 senti lebih banyak daripada, padahal cuma 1 senti jarak maksiatnya antar sama jarak untuk taubatnya, seperti itu. Akhirnya dimasukkan surga. Bahkan juga ada cerita yang masyhur ketika ada seorang pencuri kemudian bawa batunya ketinggalan di masjid, akhirnya batunya ditaruh di masjid, kemudian dibuat masjid, akhirnya jadi amal jariah, masuk surga. Ya, kasusnya ketika Nabiullah Musa alaihissalam, ada seorang yang pelacur, kemudian gara-gara memberi air ke anjing ya dengan sepatunya masuk surga. Seperti itu. Nggak ada yang tahu seperti itu ya. Amal diterima atau tidak ada yang tahu. Ini pelacur yang seumur hidupnya buat melacur, tapi ketika hanya 1 kebaikannya, anggaplah itu sebesar biji dzarrah ya, biji sawi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka nanti semuanya akan dipertimbangkan, amal sebiji sawi pun yang segini itu akan tetap ditimbang. Dan hal yang seperti ini adalah amrun sirriyun ya. Namun ada memang beberapa kriteria sholat itu diterima atau tidak. Kriterianya itu apa? Yaitu menggunakan standar fikih. Seperti yang saya sampaikan tadi, standar fikihnya bagaimana? Kesunahan untuk menunggu makmum itu dilakukan ketika sebelum sholat, seperti itu. Dan juga ketika sholat, ini ada 2 pendapat ulama yang hilaf ya. Ada yang mengatakan harus lama dan harus khusyuk. Ada yang mengatakan tidak harus lama. Kenapa? Karena tingkatan kehusuan seseorang itu berbeda-beda, seperti itu. Justru kalau melihat ceritanya antum, ketika di akhir sholat, yang awalnya fokus ke sholat, gara-gara ada temannya seperti itu, maka muncul pikiran-pikiran baru. Pikiran baru apa? Seperti tadi misalnya, barangkali nanti sholatnya saya diterima dengan seperti itu. Yang kedua apa? Misalnya pahalanya nanti kan enak 27 derajat seperti itu. Nanti sholatnya ini juga bisa berjamaah, bisa bagus, bisa ngajari teman. Banyak pikiran-pikiran lain yang awalnya sholatnya sudah, misalnya kita sholat duhur, sudah enak-enak sholat duhur, maka pikiran kita terpecah-pecah, akhirnya tidak khusyuk, sehingga katanya Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, as-sholatu bila khusyu'in kas-sholati bila ruhin, seperti itu. Sholat yang tidak khusyuk, banyak gangguan, itu seperti sholatnya seperti orang yang tidak ada ruhnya. Berarti apa? Seperti orang mati. Seperti itu. Jadi standarnya kita pakai standar fikih saja.
untuk mengetahui apa diterima atau tidak. Namun standar fikih pun belum tentu menjamin ini amal kita diterima. Karena kembali lagi ini adalah amrun siriyun, tidak ada yang tahu. Allah memasukkan kita ke neraka atas kehendaknya, Allah memasukkan kita ke surga atas kehendaknya juga. Lantas bagaimana Ustadz? Kalau sama-sama misalnya sama-sama amal kita nanti tidak ada yang tahu diterima apa enggak, dan juga ada beberapa cerita kita melakukan hal jelek juga ada yang dimasukkan surga malah bukan ke neraka. Nah, pemikiran yang seperti ini yang harus diluruskan. Bukan berarti kita pas tidak apa-apa sudah, oh enak berarti ya melakukan hal-hal negatif. Nanti kan tidak ada yang tahu, siapa tahu saya dapat. Pada kaitannya yang seperti ini perlu kita itu istilahnya itu harus mengambil hidayah ya. Kalau kita itu diberi hidayah, pasti setiap manusia diberi hidayah. Pertanyaannya mau diambil apa enggak hidayahnya tersebut. Bukan berarti karena amal kita tidak ada yang tahu, lantas kita nanti berbuat seenaknya, siapa tahu nanti dimasukkan, bukan seperti itu ya. Tapi justru karena amal ini tidak ada yang tahu diterima atau tidaknya, maka kita harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan standar syariat seperti itu. Ada standarnya ya. Jadi Islam itu lengkap, bahkan bahkan seperti makan, buang air kecil, buang air besar itu diatur, istinja pun diatur di Islam, saking detailnya ya, saking detailnya. Kalau di agama lain kan tidak ada seperti itu. Bahkan cara duduk, kalau di Islam kan cara duduknya, cara ngomongnya, cara bertamunya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sholatnya, semuanya lengkap di Islam seperti itu. Kita harus mengikuti standar itu agar aman. Jadi nanti kita bisa tahu diterima atau tidaknya. Biasanya ciri-cirinya diterima itu kalau kita itu melakukan sesuai dengan standar, istilahnya itu SOP, standar operasionalnya ya. Kalau kita sesuai SOP biasanya kalau kerja itu kan diterima. Kalau sesuai SOP ya siap-siap kena SP nanti ya, kena surat peringatan seperti itu. Mungkin itu ya. Oke, bagaimana Mas? Dicukupkan Mas. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain mau yang ditanyakan. Kalau belum ada, saya beri tambahan sedikit dari kaidah at-tabi'u tabi'un. Pengikut itu harus mengikuti. Ya, ada beberapa kasuistik kaidah yang dilahirkan dari at-tabi'u tabi'un. Pengikut itu harus mengikuti. Salah satunya apa? Yutafaru fit tawabi'i ma la yutafaru fi ghairiha. Sesuatu yang ketika tidak sebagai pengikut, artinya berdiri sendiri, ya, itu tidak diampuni ketika menjadi pengikut yang dimaafkan. Contohnya apa misalnya? Membawa shaf bagi yang sedang, membawa mushaf bagi yang sedang junub atau hadas besar ya, laki-laki misalnya ya. Perempuan haid juga tidak boleh. Kebetulan saya bahas tadi ini murid-murid kita ada yang bertanya, Ustaz bagaimana ini? Kita kan tahfidz, hafizah, otomatis kita kan tetap butuh hafalan maksud dalam keadaan ini ada hilaf ya, ada hilaf seperti itu. Tadi itu sampai ramai, sampai perempuan banyak yang memperdebatkan apakah boleh. Itu terjadi hilaf, ada yang bolehkan, ada tidak. Tetapi kalau membawa mushaf, ini kalau yang dibawa itu tas pakaian yang di dalamnya terdapat pula mushaf, maka hukumnya kan tidak haram. Semisal kita bawa Al-Quran, keadaan junub atau haid kan tidak boleh, ya, kan tidak boleh. Namun ketika itu di dalam kotak atau dalam tas, kalau dalam kitab itu contohnya dalam kotak, ya. Kalau sekarang bahasa simpelnya itu dalam tas atau dalam loker atau dalam meja misalnya, kemudian kita angkat, apakah boleh Ustaz? Boleh, ya. Boleh kalau seperti itu. Kenapa? Karena kaidah yutafaru fit tawabi'i, ya, yang ma la yutafaru fi ghairiha, sesuatu yang tidak sebagai pengikut tidak diampuni. Ini ketika menjadi pengikut juga dimaafkan. Contohnya yaitu bawa mushaf, ya, bawa mushaf ketika dalam keadaan junub. Haram, jelas. Namun ketika diisi dalam kotaknya, maka bagaimana? Ya diampuni, ya,
diampuni. Karena ibaratnya kita itu membawa kotak tersebut atau tas tersebut, bukan membawa Al-Quran. Meskipun di dalamnya ada Al-Quran. Kemudian yang kedua, yutafaru fi syai'i dhamnan ma la yutafaru fi qasdan. Sesuatu yang ketika disengaja dilakukan secara langsung itu tidak diampuni tatkala tersimpan atau tidak secara langsung bisa diampuni. Nah, contohnya bagaimana? Seperti apa ini ya? Seperti yang barusan itu. Nah, ini persis ini ya. Ini sesuatu yang ditanggung di dalamnya itu, sesuatu yang ditanggung itu dimaafkan. Ini kalau bahasanya agak susah, tapi kalau contohnya gampang ya. Sesuatu yang haram itu bisa dimaafkan karena ditanggung pada hal yang lain ya. Contohnya apa ya barusan itu? Ada Al-Quran dibawa dalam tas. Orang junub bawa mushaf secara langsung, Al-Quran secara langsung tidak boleh ya. Kenapa? Karena dalam keadaan hadas besar. Kemudian yang perempuan juga haid atau nifas misalnya. Ayatnya bagaimana? La yamassuhu ilal toharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Kemudian ketika itu di dalam kotak atau tas atau yang lainnya itu diperbolehkan seperti itu, diampuni ya. Karena apa? Menjadi matbu yang ada di dalamnya, yang ada yang menanggung. Yang menanggung itu siapa ya tasnya itu? Anggap kita bawa tasnya. Kemudian yutafaru fil asna'i ma la yutafaru fil awaili. Sesuatu ketika sebagai permulaan tidak diampuni, tatkala berada di tengah-tengah juga bisa diampuni. Misalnya ada peraturan bahwa kalau orang akan membuat rumah harus berjarak paling tidak 4 meter dari jalan raya. Kan biasanya seperti itu. Ada jarak 4 meter. Peraturan ini berlaku bagi siapa? Bagi yang masih belum buat rumah. Kalau yang sudah terlanjur ya. Kan ini kan kemarin ada pelebaran jalan di Gajah Mada. Itu kan ada yang semrawut, masih ada yang sangat, bukan sangat lagi, memang mepet dari Itu kasus seperti itu bagaimana? Diperbolehkan ketika apa? Ketika itu sudah memang sudah dibangun sebelum ada pelebaran jalan tersebut, maka diperbolehkan. Bagi yang masih belum, berarti harus mengikuti aturan. Kalau mau bikin harus berjarak 4 meter dari jalan raya, sehingga apa? Tidak mengganggu jalan raya. Kalau yang sudah, maka tidak boleh ini dihancurkan secara paksa, harus diganti atau dibeli dulu misalnya, baru boleh. Kalau udah seperti itu, ya terkena kaidah ini nanti yutafaru fil atna'i ma la yaktafiru fil awaili. Itu ya apa namanya? Salah satu beberapa tambahan dari kaidah at-tabi'u tabi'un, pengikut itu harus ngikuti. Terkadang pengikut itu yang kasus-kasus tertentu yang awalnya tidak boleh itu juga bisa menjadi boleh karena ada sebab tertentu ya. Seperti contohnya tadi membawa mushaf Al-Quran seperti itu. Mungkin ada pertanyaan ya, terserah ini saya kembalikan ke moderator nggih. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari para audien. Bisa di kolom chat ataupun bisa open mic langsung. Saya boleh bertanya lagi, Ustaz? Monggo, terakhir ya. Iya. Karena saya jam 8 pindah acara yang lain ini. Gimana? Jadi gini Ustaz, teman saya nih pernah tanya gini Ustaz. Saya ini kalau sholat di masjid lebih enak di luar, di Serambi. Soalnya ada angin-angin sepoi-sepoi. Ya, itu bilang gini Ustaz. Apakah beda keutamaannya soft pertama di dalam masjid sama di luar masjid gitu Ustaz? Soalnya kan ada yang bilang gini, keutamaan soft pertama itu besar daripada soft kedua gitu Ustaz. Tapi kan tidak dijelaskan soft pertama itu di dalam apa di luar apa gimana Ustaz? Penjelasannya. Pembahasan sholat jamaah ya, sholat jamaah di kitab fikih manapun itu jelas. Kesunahan sholat jamaah itu berada di soft awal. Lantas penjelasannya bagaimana Ustadz, kok tidak pernah dengar
di luar apa di dalam, itu sudah mafhum ya. Sesuatu yang sudah mafhum atau maklum itu wajib dibuang, tidak perlu disebutkan ya, karena sudah maklum. Kalau majhul harus disebutkan karena tidak jelas. Shaf awal itu selalu ada di dalam masjid. Makanya ketika fadilah shaf, ketika berjamaah, ketika rokat di shaf pertama itu sama halnya mendapatkan seekor unta, kemudian shaf kedua sapi, kemudian yang ketiga kambing, kemudian yang yang keempat itu nanti ayam, kemudian telur dan lain sebagainya. Itu ada memang keutamaan-keutamaan sendiri. Apakah ada memang riwayatnya Ustaz? Banyak sekali ya masalah soft tersebut. Memang soft ini sangat dianjurkan dalam rangka untuk mengatur barisan. Karena kalau sampai ada yang kosong, maka di situ ditempati setan. Bukan di luar tapi di dalam. Kalau di luar dengan alasan sepoi-sepoi, di dalam juga ada AC atau kipas angin tinggal dihidupkan. Yang jelas keutamaan itu didapatkan di dalam masjid. Di dalam masjid itu pun yang di soft-soft yang awal ya. Bahkan kalau ketika softnya itu kosong, softnya itu masih kosong, kemudian kita milih sholat di luar, pasca berjamaah, ini tidak diperbolehkan ya. Ini tidak diperbolehkan. Ini mukhalifatus sunnah, sebaliknya sunnah, maka hukumnya makruh. Ini harus ada di gabung sama barisan yang ada di dalam. Biasanya kalau sholat selain sholat Jumat kan cuma 2 baris, 3 baris, 4 baris. Kemudian ketika pasca jamaah tersebut kita sholat di luar. Lah ini kan lucu, tidak boleh. Saya pernah dulu itu sama teman-teman pas sholat di Solo, karena masih SMA dulu ya. Ketika sholat kan kita sholat jamak qashar, sehingga tidak ikut jamaah. Akhirnya sama takmir masjid, iya memang betul mungkin ya. Cuma caranya terlalu kasar. Saya dan teman-teman itu langsung diangkat, dipindah. Orangnya kan besar. Akhirnya diangkat langsung dipindah seperti ini. Modelnya model Arab. Kalau Arab seperti itu. Ini kok ada yang jamaah sendiri, wong sudah ada jamaah besar ini, ya langsung diangkat ya, sama polisinya sana langsung diangkat, otomatis itu sudah. Jangan macam-macam sholat sendiri antum. Kalau di sana pas nyoba sholat agak jauh, bisa di serambi yang paling pojok-pojok misalnya, ya diangkat sama polisi ya. Apalagi di sana polisinya dari Bangladesh, dari India, yang orang hitam-hitam semua itu, ya langsung diangkat. Kenapa? Karena keutamaan soft itu sangat banyak sekali. Yang kedua, ini berbahaya pada dirinya sendiri ketika tidak mengikuti jamaah, gitu loh. Tidak mengikuti jamaah kan bahaya. Akhirnya diangkat langsung. Ini model Arab seperti itu ya. Meskipun di sana mazhabnya itu adalah mazhab Wahabi. Tapi dari segi ibadahnya itu menurut saya itu sangat luar biasa. Jadi tetap yang diutama itu yang dalam, bukan di luar seperti itu. Fi kharijil masjid, fi dakhilil masjid, walaisa fi kharijil masjid, dan bukan yang berada di luar masjid seperti itu. Mungkin itu nggih. Saya kembalikan ke moderator. Ya Ustaz, ini karena Hofi live, mohon ditutup dengan doa terlebih dahulu Ustaz. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yafina muhika fi masjidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa takbilana biha jamil hajat wa tarmi wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha awsal ghayat min jamil hayrati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la hajatan min haijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha shola illa qadadha wa yasirta birah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Dani.
Kemudian kepada teman-teman yang sudah bergabung. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.